Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau ngobrol-ngobrol dengan salah seorang kawan dari Indosam. Mau nanya-nanya tentang kisah sedih Sampdoria yang terjerembab ke Seri C. Akan tetapi sebelumnya gue ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan dua tebak skor. Yang pertama ada Inter melawan Lazio yang disponsori kawan kita Interisti dari Kalimantan Barat. Lalu kemudian yang kedua tebak skor Roma melawan Milan yang disponsori oleh kawan kita Interisti dari Surabaya. Oke deh teman-teman, nggak pakai lama, yuk langsung aja kita ngobrol dengan Mas Zaki dari Sampdoria Club Indonesia. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo, selamat sore Mas Zaki. Apa Sore Mas kabar? Gita, Alhamdulillah sehat-sehat. Meski lagi berkabung nih. Begitu baca Aduh, berita media-media Italia itu suasana aduh, batinnya, wah itu benar-benar berkabung banget tuh. Langsung aduh, yang terpikirkan Indosam, Indosam hubungi Indosam, ajak ngobrol Indosam. Terakhir kita ngobrol mungkin berapa? 1 tahun yang lalu kali ya? Mei 2023, Ika Degra ya? jelang jelang Sampdoria sidang kebangkrutan, lalu Inter jelang final Liga Champions hadapi Manchester City di Istanbul. Wah gile masih ingat. Ya waktu itu presidennya masih siapa namanya Ferrero. Waktu itu masih Ferrero, Mas Gita. Oke. Kemudian kami ada dispute yang mengarah ke sengketa kepemilikan yang berujung resiko kebangkrutan. Lalu kemudian muncul sosok Andre Radrizzani yang menyelamatkan klub. Ternyata dia itu cuma broker aja, Mas. Hmm. Jadi ternyata dia itu cuma broker yang apa namanya perpanjangan tangan dari kapital gitu, Hmm. kapital gitu untuk men-take over kami. Nah, setelah take over selesai dilakukan, hanya 3 bulan dia bertahan. Tiga Hmm. bulan dia bertahan, kemudian hengkang dia. Kemudian naiklah yang jadi presiden rekannya dia pada saat take over itu. Namanya Matteo Manfredi, orang dari Gestio Capital. Oke. Tapi dia juga cuma operasional lapangan aja sebenarnya. Ternyata pemilik aslinya itu ada di negara tetangga kita, Singapura. Gitu. Iya, betul. Siapa Mas? Namanya Joseph Taiwejin sih. Oh, oke. Jadi Coba sebentar. semodel Hmm. pengusaha pengusaha agak misterius juga dia. Jadi dia cuman katanya dia bilang kalau ditanya latar belakangnya sih dia hanya bilang saya ini fans Sampdoria dari era Mancini Vialli. Makanya ketika saya dengar ada resiko klub menuju bangkrut, saya minta Hmm. tolonglah teman saya Radrizani untuk mengatur sebuah pertemuan untuk bisa mengambil klub itu. Oke. Sebelum melangkah jauh, Mas Zaki, mungkin teman-teman Oke. yang nonton Cerewetin Inter nih agak-agak lupa. Dulu Hmm. Sampdoria masih di Serie A, kemudian ada gonjang-ganjing kepemilikan klub ya, banyak yang mendemo si presiden apa, Ferrero ya namanya ya. Ferrero, betul. Ya, karena apa Mas waktu itu Mas Ferrero dianggap apa? Padahal kayaknya kan passionate kan pemilik Iya, asli itu passionate. passionate kayak Tapi dia presiden dia klasik Serie A lah gitu ya. betul passionate seperti klasik Serie A, tapi realitanya dia menggerogoti keuangan klub untuk kepentingan pribadi dia. Ya. Dimulai dari penjualan pemain-pemain penting yang harusnya bisa jadi kekuatan kami untuk kembali bersaing seperti di era 90 Ya. dan digantikan dengan
pemain-pemain belum matang lah yang membutuhkan waktu untuk bisa menghasilkan kekuatan baru lagi gitu loh. Waktu itu dituntut mundur, dia nggak mundur-mundur apa sih Mas? Kayaknya cukup lama itu. Pro kontranya tuh cukup lama dan dia kayak nggak turun-turun. Betul, dia nggak mau turun juga apa namanya mengeluarkan harga nggak masuk akal untuk setiap penawar yang datang. Kemudian saking sakit hatinya dia sama Ultras, dia bilang ya kalau harga tidak dipenuhi untuk take over ini, ya sudah kalau mau klub ini bangkrut ya gue bikin bangkrut aja sekalian gitu loh. Gila, 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 gila. Kemudian akhirnya pengunduran dirinya itu ketika Sampdoria akhirnya degra atau sebelum sih? Sudah degradasi. Kebetulan itu awal Mei 2023. Hmm. Lalu itu sidang ah untuk bukan sidang sih sebenarnya batas akhir penyuntikan modal sebelum Ya, dinyatakan bangkrut itu ya, 31 Mei 2025. Lalu datanglah Radri Zani ya. dan rekannya si Manfredi ini yang sekarang jadi presiden Sampdoria menyuntikkan dana sekitar 40 juta euro dan itu memastikan Sampdoria selamat. Oke, Nah, artinya dari Sampdoria nggak perlu bangkrut sehingga terjeblos betul, sampai seri C kayak Como, kayak Parma dulu ya. Tapi betul, tetap ya, seri B ya, tetap turun seri B ya, dan akhirnya seperti yang Mas Zaki ceritain bahwa ternyata 3 bulan aja akhirnya perpindahan presiden lagi gitu ya. ya, Oke, betul. sebelum berlanjut lagi Mas, Hmm. Radrizani ini kayaknya dulu adalah salah satu orang yang juga mau membeli Inter ya pas Inter bangkrut eranya Betul, Zhang. betul, Wah gila kalau betul. sampai Inter yang dibeli dia ternyata tangan cuman Aduh, doang ya. betul, betul. Wah gila zong banget itu orang gila tuh. Zong Yang banget. mukanya kayak agak-agak India gitu bukan sih? Kayak bukan ya Iya, lupa saya. agak iya sih, agak eksotis gitu sih. Iya 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 ingat ingat. Maghrib kalau kata orang Indonesia. Wah gila kalau waktu itu Inter dibeli sama dia. Wah habis Waduh, banget. bisa bahaya itu. Wah, gila juga. Oke, sekarang dengan pemilik yang baru, kalau saya baca berita nih benar-benar saya baru baca berita. Katanya pemilik Hmm, yang baru ini sebetulnya udah the right track gitu. Artinya sudah memilih hmm. profesional yang tepat, mengusahakan Iya, yang terbaik, tapi ya artinya harus apa ini bacaan dari Mas Zaki nih? jadi kalau di awal musim ini sih sebenarnya nggak ada sesuatu yang mungkin jadi sign kalau kami akan akhiri musim Hmm, dengan bencana kayak gini ya. ya. Pasalnya semua persyaratan itu wah kami punyalah untuk menjadi salah satu kandidat promosi meski yang turun dari Serie A juga sekali Sassuolo Hmm, kemudian apalagi tuh yang pastinya mereka juga dibekali dengan model dana parasut yang lebih besar ya. ya. Kami itu kami tim dengan besaran gaji kedua di Serie B, lalu dana yang Mercato, ada juga ya Mercatonya lumayan ya waktu di awal musim. Mercatonya lumayan Mas. Hmm. Bahkan dua Capocannonieri Serie B musim 23-24 itu kami ambil Tutino dan Koda. Oh, Itu luar biasa 22 dong. dan 16 gol, 22 dan 16 gol masing-masing musim Wow. sebelumnya. Hmm. Kemudian Ritiro pramusim juga kami laksanakan di Jerman, di Oh, Zena, serius salah banget ya. satu. Ah, Untuk ukuran seri B sangat serius ya berarti itu ya iya, sebenarnya ya. sangat serius. Oke, Di oke. kami lakukan retiro itu di Jerman, di base campnya Inggris waktu Euro 2024. Oke. Semuanya berjalan lancar. Kemudian tibalah saat giornata pertama Serie B, kami tandang ke Frosinone. Itu Hmm. ekspektasi tinggi kan? Ekspektasi tinggi, ternyata kami tertahan 2-2. Hmm. Lalu laga kedua lawan Reggiana. Hmm.
Ternyata kami kalah 0-1. Nah, itu pendukung udah mulai kayak Mulai marah curiga. banget sama Oke. Pirlo. Iya betul, kok bisa sih? Harusnya kita ngebut nih awal musim. Dan emosi mereka makin gak tertahan di laga ketiga ketika tandang ke Italia Selatan ke kota Salerno. Kami Hmm. kalah lagi 3-2 setelah unggul 2-1. Waduh. Wah, Ternyata itu apa nih? kemarahan sudah. Ya, Ternyata apa? Ternyata apa yang membuat seperti itu? Seiring berjalannya waktu kan berarti lebih banyak gagal dapet poin penuh kan berarti ya? betul. Gagal dapat poin penuh. Nah, itu dia kami juga nggak tahu juga itu salahnya di mana. Sementara Hmm. itu pemain-pemain pilihan Pirlo semua. Hmm. Dia Oke, juga oke. udah megang dari awal gitu loh. Dan satu lagi di awal musim itu kami angkat seorang dirtek baru namanya Pietro Accardi, ex pemain Hmm. kami juga. Itu dia sebelumnya sekitar 8 tahun lah di Empoli. Dia gantikan Oke. Andrea Mancini, anaknya Roberto, yang Hmm. memutuskan hengkang ke FC Barcelona, jadi tangan kanannya Deco. Hmm. Oke. Lalu Nah, lanjut. ya, silakan Mas. Ya, Enggak, Mas. Lanjut, Mas. Saya ingin mendalami sampai akhirnya titik saya membaca menjelang seri B selesai. Waktu itu hmm, Sampdoria sempat membuat langkah memanggil pulang iya, legenda-legendanya itu. Nah, coba tolong iya. ceritain Mas sampai dengan titik itu gimana Mas? Oke. Setelah kekalahan dari Salernitana itu, Pirlo dipecat lah akhirnya. Fire, selesai. Kemudian diangkatlah Andrea Sotel yang tahun 2022 Ya, sempat Udinese. menangani Udinese. Ya. Ternyata Udinese pada awalnya itu langkah juga nggak mudah. Tapi Hmm. kemudian di akhir September itu kami menang tuh lawan Hmm. Mantova. Wah, Hmm. kami berpikir, wah ini kayaknya udah mulai nih, ada harapan nih. Kemudian gak lama setelah itu menang lagi. Kemudian puncaknya lah di Coppa Italia itu di babak 32 kami ke derby, mainkan derby lawan Genoa. Hmm. Dan Yang kami akhirnya yang menang tuh. dihukum itu, yang akhirnya dihukum nggak boleh, yang rusuh itu yang ini bukan Iya yang. betul, yang rusuh gede itu. Dan itu di situ kami menang gitu loh. Tapi Hmm. kan sudah itu nggak terlalu dipikirkan. Ekspektasi fans sudah tinggi tuh. Wah ini kayaknya udah nih udah dapat nih. Hmm. Adonannya udah bisa ketemu Iya. koki yang tepat kan. Hmm. Setelah itu melempar lagi. Kemudian kami kalah lagi dari Juve Stabia. Begitu aja terus. Sampai akhirnya si Sotil ini gak bawa tim gak pernah menang sampai bulan Desember. Padahal Sotil di Udinese itu lumayan juga loh waktu itu. Betul. Udinese sampai kalahkan Roma 4-0. Pernah Betul, kalahkan Inter Inter juga. juga Ngalahin 3-1. Inter juga, betul. Nah, saya bilang kok jadi tambah makin buruk gini. Setelah dibantai Sassuolo yang waktu Hmm. itu udah kelihatan banget dominasi di seri B, Hmm. Sotil udah nggak terselamatkan lagi lah, dipecat lah Sotil. Hmm. Kemudian si Dirteknya ini Acardi Hmm. hire Leonardo Semplici. Oh, siapa tuh baru dengar? Ya itu sih kalau saya lihat pelatih, Hmm. ya mohon maaf, mediocre kelas-kelas seri B lah seperti itu. Oke, ketika pelatih level Coppa Italia bersama Juve dipecat, pelatih yang Hmm. membawa Udinese bisa bagus di Serie A dipecat, terus akhirnya diambil pelatih mediocre nih. Ya itu mediocre seri B. Sementara saat itu ada isu kalau klub juga tengah lakukan pembicaraan dengan Roberto Mancini. Ya, Tapi oh saya itu nggak berarti tahu udah kenapa kok. mendekati, maaf, berarti itu udah mendekati momen memanggil pulang legenda itu ya, udah. Ya betul, itu di Desember 2024 ya. Oke, oke. Lah, tapi kok tiba-tiba saya kaget si Akardi malah hire Semplici ini. Sudahlah diresmikan kan. Kita pikir, oh, waktu masih panjang, mungkin masih nggak ada masalah lah. Hmm. Ternyata dengan Semplici ini malah tambah lebih buruk lagi. Oke, Dan kemudian kalaupun menang itu hanya bisa 1-0 1-0 dan tim tuh oke. udah kayak sekelompok amatiran di tengah lapangan, Mas. Nggak bisa Hmm. ngapa-ngapain. Oke. Buntu Nah, pokoknya. nah, posisi Sampdoria itu sepanjang musim selalu di dasar klasemen atau gimana sih di
di Serie B selama Ya, perjalanan? baik. Pada saat pergantian dari Pirlo ke Sotil itu sempat napak naik dari 7 ke 8. Tapi Hmm, kemudian di akhir Oktober sampai awal Desember saat si Sotil tidak bisa membawa tim raih 3 punti reguler setiap pekan, itu mulai tuh kita akrab akrab dengan posisi 11 12 11 12 11 12. hmm, Pada saat Semplici masuk take over dari Sotil, hmm. lebih parah lagi. Tim kalaupun menang hanya 1-0, dan itu menangnya juga kalau saya pikir sih ya menang karena rezeki aja. Mungkin apa Hmm. keberuntungan ibaratnya. Sebab Oke. di tengah lapangan tuh yang kita lihat pemain kayak orang bingung. Mohon maaf, kayak ini orang pemain-pemain profesional kok tapi kayak amatiran gitu loh. Oke, Kayak oke. kelihatan mohon maaf bego banget gitu loh. Apakah penentuan degra dan enggaknya tuh ini berarti tersisa berapa Giornata lagi atau sudah selesai nggak sih seri B? Sudah di pekan terakhir seri B itu kemarin, Mas. Sebenarnya harapan terakhir kita itu playout untuk Oh, diadu 16 sama 17 kan. Itu hmm, hmm, antara saya pikir eh kayaknya kalau Salpeza langsung sulit hmm, karena klub-klub lain udah Reggiana, Mantova, apa mohon maaf Südtirol, Carrarese itu udah bergerak menjauhi zona hmm. merah soalnya. Dan saya pikir kayaknya Salpeza nih. Tapi dalam hati saya juga, tapi tim ini sebenarnya nggak pantas ya. Pantasnya degradasi ke seri B. Soalnya mainnya ya itu yang kayak tadi saya bilang. Kalau kata anak-anak di teman-teman di Indosam sendiri sih, ngapain kita mau ngelihat tim ini bertahan. Nah, rasanya juga kayaknya nggak nggak adil buat klub-klub lain yang lebih pantas yang berjuang sampai mau Oke. mati. Ini kita kayak Tapi ngelihat yang sekelompok amatiran nggak bisa main bola benar-benar. tapi kalau lihat di berita ya, tifosinya ketika Ultrasam tuh masih memenuhi stadion ya luar biasanya ya. Iya, itu Gila ya. sampai di pekan terakhir aja tuh, di laga home terakhir lawan Salernitana itu kita menang Hmm? 1-0. Itu minggu lalu itu 32.000 yang nonton. Sekarang kan Gila. kapasitasnya Marasi itu cuman udah dari 40.000 jadi 33.000. Hmm. Kenapa dikurangin, Mas? Kayaknya biasalah, apa sih namanya? Mungkin berkaitan dengan renovasi gitulah. Oke, oke. Stadion-stadion modern kan kayaknya makin kecil kapasitasnya Hmm. ya gitu. Oke, oke. Oh, berarti penentuan tuh ya sampai dengan akhir ya, akhir nggak dan Sampai dengan akhir. Dan itu penentuannya itu Rabu pagi lawan Juve Stabia itu. hmm. Itu tuh Juve Stabia, kalau Mas nonton malam itu, Juve Stabia tuh kayak ngasih kita biar golin. Karena mereka juga nggak mau Salernitana yang lolos. Kenapa mereka mereka ini satu kota? Juve Stabia kan dari Castellamarese de Stabia. Itu Hmm. satu region, satu provinsi sama Salernitana Oh ya Manapolnya. ampun. Oh, Gitu. dia masih gagal juga ya. Iya, jadi kalau 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 kata teman-teman Itali, memalukan ini orang-orang ini. Bahkan sama Juve Stabia aja yang ibaratnya udah nih gue kasih nih loh. Lu nggak bisa emang, aduh kan. Gila, 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 gila. Gokil, gokil. Oke, terus Iya. nasib si dua dua skor seri B-nya itu gimana? Bagaimana Mas? Mohon maaf. Nasib dua pemain top skor seri B yang direkrut itu gimana sampai dengan dia bertahan sampai akhir musim? Masih bertahan sih, tapi sampai hari ini itu saat mereka pulang ke Genova aja tuh diam-diam Mas, Hmm. dikawal polisi sampai sampai hari ini nggak ada. Bahkan untuk latihan hari ini aja tuh terpaksa dibatalkan karena polisi mencium, kepolisian di Genova
mencium mungkin akan ada, mohon maaf, aksi yang mengarah ke vandalisme kalau itu. Karena Ya, pendukung juga masih kesel. ya, ya, ya. Waduh, gila, gila, gila. Aduh, Terus apa Mas yang akan ada perombakan apa dari isu-isu yang Mas Zaki dengar setelah langkah ke seri C ya ini? kalau untuk sekarang sih karena pihak klub baru juga merilis permohonan maaf pada hari Rabu, dan itu juga hanya sebuah statement tertulis ya, belum ada Hmm. kayak konferensi pers karena mereka juga sepertinya masih takut sama fans sih kayaknya. Ya, 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 ya. Ya sepertinya mungkin kalaupun kita memulai lagi mungkin untuk direktur teknik baru akan dijabat oleh Andrea Mancini yang saya bilang tadi tangan Ya, kanannya Deco di Barcelona, mungkin dia lagi yang balik. gila, Dan gila. Nah, kalau kalau saya boleh milih sih mungkin Evani dan Lombardo yang pegang tim dari awal April saat air sudah di leher, mungkin bisa hmm, dipertahankan aja lagi. Lombardo, Atletio Lombardo. Attilio Lombardo dan Alberico Evani. Itu yang waktu itu ada kabar membawa pulang legenda-legenda Sampdoria tuh akhirnya ada yang Iya, dibawa pulang betul. nggak, Mas? Jadi sebenarnya tuh saat klub sudah kacau, saat Semplici akan dipecat itu presidennya Sampdoria buka kontak sama Roberto Mancini. Hmm. Mau nggak lo tanganin nih, minta tolong. Dia ibaratnya dia kayak begging lah gitulah. Hmm. Minta dengan sangat nih. Nah, karena Mancini juga lagi mau mau rehat melatih, dia bilang, tapi dia juga hatinya dia kan nggak bisa kan ninggalin Sampdoria dalam posisi begitu. Dia bilang, oke, ini mungkin kok balik nih di peran kayak konsultan nggak resmi Ya, gitu. ya. Tapi ini gue majuin dua asisten gue yang selama ini gue bawa kemana-mana kalau melatih kan. Hmm. Termasuk di timnas Azuri saat juara Euro 2020 itu. Ya, ya. Dimasukin lah nih, ambil nih dua. Evani jadi pelatih, Lombardo asisten. Terus itu apa namanya? Dirtek itu dicopot aja. Anak gue panggil lagi dari Barcelona. Hmm. Gitu Gila, jadinya gila. diputuskannya. Oke deh, Mas. Aduh, tapi Akhirnya tapi saya mendengar. nggak bisa menyelamatkan kami juga ya karena kami juga udah realistis. Sulit ini dengan 5 pertandingan tersisa aja tuh apa yang mau diharap gitu kan? Tapi emang udah pasti secara matematis sudah nggak mungkin ya, Mas? Secara matematis sih masih mungkin, Mas. Tapi Masih mungkin ya ya. balik lagi masih mungkin, tapi balik Tapi kenapa lagi berita kayak tadi saya kenapa? media di Italia, tapi kenapa media di Italia kayak seakan-akan udah game over ya? Enggak, Mas. Kalau kalau dari matematis itu masih terkejar semua. Nilai urutan klasemen maupun nilai di antara rival Salvezza kita itu rapat-rapat sekali, Mas. Satu Hmm. satu poin, 2 poin masih bisa terkejar. Tapi Hmm. ini ya kembali lagi kayak tadi saya bilang pemain-pemainnya yang mohon maaf terlihat kayak amatiran, kayak Hmm. untuk nendang bola aja tuh kayak nggak bisa gitu loh. Sementara yang bikin fans marah itu lu pada gaji terbesar kedua lo di B. Masa Oh iya aduh betul. gitu loh. Gile, gile, gile. Seperti itu yang bikin fans Aduh, kecewa ya. itu. Oke deh Mas, terima kasih banyak. Ya, Sungguh sama-sama Mas Gita. memuaskan ego saya menjawab segala Iya, pertanyaan gile, menjawab dengan sangat runut. Terima kasih banyak Mas Zaki ya. sama-sama Mas Semoga Gita. kita tetap rutin ngobrol setiap tahunnya Amin. sampai dengan Sampdoria naik lagi ke Amin. Serie A ya. Jangan lupain kami ya. Gila, gila. Ngobrol-ngobrol lagi kita. Siap, siap. Terima kasih banyak Mas Siap. Zaki. Oke. Bye. Bye. Gokil teman-teman, storytellingnya Mas Zaki enak banget ya didengarnya. Ya semoga Sampdoria bisa segera bangkit dan kemudian tampil lagi di Serie A. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.
Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.